Buat kalian yang ingin bercita-cita sebagai seorang notaris, video ini cocok untuk kamu. Need any help? Welcome to Lao Lao Land. Halo semuanya. Nah, siapa di sini yang bercita-cita menjadi seorang notaris? Kalau memang kalian bercita-cita sebagai seorang notaris, kalian harus tonton video ini. Karena banyak banget orang di luar sana yang nggak tahu apa sih bedanya notaris dan juga PPAT. Jadi, untuk menjadi seorang notaris ataupun PPAT, ada beberapa proses yang harus kalian jalani. Yang pertama, pastinya harus mengikuti program S1 Sarjana Hukum. Setelah lulus, harus mengikuti program S2 Magister Kenotariatan. Nah, apakah setelah itu bisa langsung praktek? Tentu saja tidak. Karena kalian harus mengikuti beberapa ujian lainnya, seperti ujian kode etik notaris, ujian PPAT, ujian peningkatan kualitas untuk pengangkatan notaris, dan yang pasti kalian harus mengikuti magang selama 2 tahun. Nah, ini juga ada syarat untuk usia minimalnya. Untuk notaris saat ini minimal 27 tahun dan juga untuk PPAT minimal 27 tahun. Nah, untuk PPAT itu pernah mengalami beberapa perubahan. Yang pertama, usia minimal PPAT adalah 30 tahun. Lalu pernah diubah menjadi usia 22 tahun yang dimana itu anak baru lulus saja bisa menjadi PPAT. Dan terakhir kali saya juga melihat ada rancangan undang-undang yang merubah usianya menjadi 27 tahun. Nah, apa sih bedanya notaris dan PPAT? Kalau notaris itu adalah seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang kewenangannya pada hukum privat. Nah, ini termasuk hukum keluarga, terus hukum perkawinan. Misalnya nih kita mau buat akta pendirian PT, akta pendirian CV, membuat perjanjian kerjasama, lebih kepada hubungan hukum antara orang perorangan dan orang dengan badan hukum. Dan notaris ini juga diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, beda lagi kalau pejabat pembuat akta tanah yang biasa kita sebut dengan sebutan PPAT. PPAT ini adalah seorang pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang berkaitan dengan bidang pertanahan. Jadi PPAT ini juga diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Area kerjanya PPAT itu yang pasti lebih sempit karena hanya boleh membuat akta-akta tertentu yang menyangkut dengan pertanahan. Nah, yang paling membedakan adalah notaris itu wilayah kerjanya seprovinsi, sedangkan PPAT itu hanya wilayah tertentu. Misalnya di Surabaya, kalau kalian tahu ada 2 bagian wilayah PPAT, Surabaya 1 dan Surabaya 2. Dan masing-masing wilayah itu ada 1 kantor BPN. Nah, apakah kalau misalnya kalian jadi notaris otomatis menjadi PPAT? Dan sebaliknya? Tentu saja tidak. Jadi kalian harus mengikuti proses-prosesnya masing-masing dari setiap jabatan itu. Kalau sudah melalui proses yang ada, kalian bisa tentuin pembuka notaris dulu atau PPAT dulu. Karena 2 jabatan ini bisa dirangkap jabatan asal di wilayah yang sama, berbeda dengan jabatan profesi hukum yang lainnya. Satu lagi contoh, kalau misalnya kalian masih bingung, nah ini yang sering banget kita temuin kalau misalnya kalian pengen transaksi jual beli nih, sering kita dengar ada yang namanya PPJB dan juga AJB. Nah, kelihatannya sama ya, tapi 2 produk ini adalah 2 produk yang berbeda dan fungsinya berbeda. Dibuat juga oleh notaris dan PPAT. Kalau PPJB itu akta yang dipakai kalau misalnya transaksinya belum selesai. Nah, maksudnya adalah proses dari jual beli ini belum selesai dan belum berpindah tangan. Kalau akte jual beli atau AJB ini merupakan proses yang sudah selesai. Jadi antara penjual dan pembeli ini mau dilakukan transaksi secara full, sudah pembayarannya lunas dan akan dibalik nama. Siapa yang berwenang untuk membuat PPJB dan AJB? Yang berwenang untuk membuat PPJB adalah notaris dan AJB adalah PPAT. Korelasinya adalah kalau di saat kalian melakukan transaksi jual beli dan belum selesai, untuk mengikat transaksi ini akan dilakukan perjanjian pengikatan jual beli. Dikarenakan transaksinya belum lunas. Apabila transaksinya sudah lunas, maka dari PPJB akan ditingkatkan menjadi AJB, di mana PPAT berwenang untuk melakukan pendaftaran hak tanah tersebut di kantor pertanahan. Jadi gimana nih? Masih bingung nggak antara notaris dan PPAT? Jangan sampai nanti kalian mau ngurus AJB datangnya ke notaris. Nah, pokoknya kalian harus benar-benar smart ya, pilih antara mau ke notaris ataupun ke PPAT. Untuk kalian yang masih punya banyak sekali pertanyaan, kalian bisa langsung aja ketik di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan juga setiap minggu kita akan belajar bersama di Lao Lao Land.